Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Piranto Putra, NPM 1951010521. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas G semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang asuransi syariah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih muamalah. Nah, kata asuransi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang menurut Eccles dan Sandley memaknai dengan asuransi dan jaminan. Nah, menurut Muhammad Mislihuddin, asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing itu menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama. Asuransi menurut pengertian ekonomi menunjukkan suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan di masa yang akan datang karena berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan seseorang individu. Kemungkinan-kemungkinan tersebut bersifat tidak tetap bagi individu yang dipengaruhinya, sehingga setiap kejadian yang merupakan peristiwa yang tak terduga, tadi asuransi membagi rata segala hal yang merugikan atas rangkaian yang terancam oleh bahaya yang sama namun belum benar-benar terjadi. Dalam kitab Undang-Undang Dagang KUHD pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat dirinya kepada seorang yang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tak tertentu. Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia, Fatwa nomor 21 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah. Tamin, takaful atau tad'amun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tab baru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam pengelolaan penangguhan risiko asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya gharar, yaitu ketidakpastian atau spekulasi, dan maisir, yaitu sebuah perjudian. Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba atau bunga. Ketiga larangan ini harus dihindari dalam praktek asuransi syariah, karena ketiganya ini adalah yang menjadi pembeda utama antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Dasar hukum asuransinya itu yaitu hukum positif. Asuransi di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu dengan dimuatnya asuransi pada pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD sejak tahun 1992. Dasar hukum asuransi di Indonesia lebih diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang kedua itu ada lagi hukum syariah. Al-Quran sendiri memang tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau at-ta'min secara nyata dalam Al-Quran. Nah, walaupun begitu, Al-Quran itu masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi tersebut, seperti nilai tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa yang akan datang. Rukun syarat asuransi itu pertama itu modal, kedua memiliki pemilik modal dan pengelola, pekerjaan, keuntungan, sikhot itu akad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.